kami dari kelompok 3 ingin melaksanakan tugas analisis peluang usaha. Terima kasih, selamat menonton. Baik, kita sudah sampai di lokasinya. Di sini kita akan mewawancarai pedagang es serut. Yuk, daripada kita penasaran, langsung saja tanya ke bapaknya. Baik Pak, selamat siang. Siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan dulu nggak Pak, nama Bapak siapa Nggak apa-apa. dan dari mana? Nama saya Mukoyim dari Kedongdong. Bapak Mukoyim dari desa Kedongdong. Nah, di sini kita berdua ini mau mewawancarai Bapak terkait usaha Bapak, usaha es serut ini. Iya. Jadi kita mau menanya-nanyakan tentang kendala Bapak gimana, terus kedepannya Bapak mau gimana tentang usaha ini, dan intinya kita di sini generasi muda mau mempelajari gimana sih peluang-peluang usaha yang ada di masyarakat ini. Iya. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama nih Pak. Menurut Bapak tuh apa sih Pak keistimewaan minuman es serut ini yang Bapak jual dibanding minuman-minuman modern yang lainnya gitu Pak? Kalau saya penjual es serut, ya kan apa rasanya apa ya, standar dari dulu lah. Iya. Khas rasa gula merah. Keistimewaannya banyak menunya, ada tape, ada roti cincau. Iya ya Pak, berarti lebih ke rasanya tuh khas banget zaman dulu ya khas Pak ya, dulu, dari iya. gula merah manisnya. Kalau minuman-minuman sekarang kan kebanyakan makainya gula yang biang kayak gitu ya Pak ya. Pengalaman Bapak jualan es serut itu sudah berapa lama Pak? Dan kenapa Bapak memilih jualan es serut? Kalau udah apa sih? Kalau jualan udah agak lama, 2 tahun lebih. Memilih jualan es serut itu apa masih karena agak ringan lah. Bisa sambil nyantai ya Pak. Iya. Itunya pegawaiannya itu agak ringan lah. Saya juga itu ya. Kayak gitu. Terus menurut Bapak nih Pak, lokasi Bapak jualan ini tuh strategis nggak sih Pak? Terus biasanya tuh ramainya tuh di jam berapa Pak? Kalau tempat agak lumayan strategis karena dekat sekolahan itu ya. Iya bener Pak, ada banyak sekolah Ya, samping-sampingan sekolahan kiri iya. ya. Kalau jam rame biasanya sore sama pagi. Sore sama pagi. Pagi jam 9, sore jam 3-an. Berarti jam-jam segitu tuh masyarakat di sekitar sini tuh anak sekolah tuh banyak yang mampir lewat ya, lah Pak, ya mampir. Kalau Terus Bapak tuh mulainya tuh dari jam berapa sih Pak? Jualannya itu buka 7:30 dari sampai jam setengah 8. jam 4 sore. Oh, dari pagi sampai sore ya Pak ya? Iya. Baik, lanjut. Kendala Bapak jualan es serut itu apa Pak? Contohnya kayak kendala cepat basi atau bahan-bahannya mahal atau gimana Pak? Nah, kalau cepat basi sih nggak ada kendala ya. Kalau barang mahal sih iya, terutama gula merahnya itu kan agak Kadang naik mahal. turun. Iya naik turun, kadang naik terus. Nggak ada turun ya Pak Nggak ya? ada turunnya kalau Naik, iya. gitu. Baik, dilanjut ya Pak ya. Iya. Selama Bapak jualan es serut ini Pak, kesulitan apa sih yang Bapak sering rasakan tuh? Kalau kesulitan apa ya? Kalau di musim hujan. Musim hujan. Sedangkan bulan-bulan sekarang kan apa duit apa namanya, ekonomi kan agak susah. Ini lagi musim kayak gini. Iya bener Pak. Kan kayak gini kesulitannya bulan-bulan ini kayak gitu. Kalau bulan-bulan musim hujan tuh ya Pak ya. Iya, musim demo ataupun apa pengaruh. Petani belum panen, tapi ini sudah ada Soalnya kalau musim hujan kan ini minumannya es ya Pak ya, es. kurang Peminat. dibutuhkan ya. Iya. Terus terkendala juga kalau ekonomi bulan-bulan ini kan lagi agak kacau. iya Pak bener. Ditambah masyarakatnya juga belum panen ya Pak ya. Panen. Itu mempengaruhi penjualan juga.
Bapak pernah nggak ngerasa nyaman nggak Pak jualan di sini? Alhamdulillah enggak, nyaman semua karena masyarakatnya baik-baik di sini, nggak ada apa ya yang nggak macem-macem lah. Intinya masyarakatnya mendukung ya Pak di sini ya, Pak. Mendukung, iya. Jadi nyaman. Nyaman lah, banyak pendukung dari masyarakat sini. Ini kan terkait masyarakat nih Pak. Berarti kalau masyarakat di sini tuh kebanyakan lebih suka minuman-minuman yang kayak gini atau minuman yang kayak zaman sekarang tuh Pak, kayak es boba atau yang manis-manis kayak gitu tuh Pak. Lebih masyarakat sini tuh lebih suka es-es kayak gini atau yang es modern? Kalau es kayak gini mayoritasnya orang tua, Oh iya anak benar. muda. Kalau anak kecil sih ya biasa, mayoritasnya zaman sekarang karena belum mengenal, tapi ya kadang-kadang ada orang kecil juga. Iya, betul Pak. Apa sih Pak keunggulan dari es serut Bapak yang Bapak jual dibandingkan es serut lain yang membuat pelanggan Bapak itu tidak bosan Pak? Karena banyak santan sama rasanya nggak rubah-rubah, Konsisten ya Pak. konsisten. Iya, gula merah nggak ada, gula biang. Kalau rasa ya tetap kayak gitu aja, nggak rubah lah. Yang diutamakan santan, yang kebanyakan santan, dan rasanya agak gurih lah. Oh berarti itu yang bikin Bikin istimewanya tuh istimewa santan. santan. Emang kalau yang penjual es serut lain tuh Pak pakai santan juga? Pakai santan juga, tapi kemungkinan kurang banyak ataupun apa nggak tahu ya. Oh iya. Terus nih Pak, kedepannya tuh Bapak ada rencana apa untuk pengembangan usaha Bapak nih Pak? Kayak contoh misalnya Bapak mau buka cabang kah, atau mau memperbanyak rasanya atau memperbanyak menunya tuh Pak? Iya. Kalau ingin banyak menunya, iya emang ingin seperti rumput laut, Oh iya, lebih modern ya, Pak? modern lah, nggak ketinggalan sama zaman sekarang. Iya. Kalau ingin cabang ya ingin, tapi ya belum mencukupi lah, Ya, sedikit lah. iya Pak. Ya, semoga kita doakan juga Iya, bisa amin, berkembang Pak gitu Pak. Terus selanjutnya nih Pak, kalau ada penjual es serut lain yang di sekitar sini nih Pak, itu gimana Bapak menanggapinya gitu? Kita secara baik-baik ngobrol, kalau ingin jualan di sini ya kira-kira agak jauhan. Kalau dekat-dekat kan tahu diri lah, Iya betul Pak. kan jualannya sama. Kalau agak jauh sih nggak apa-apa ya, kita tahan baik, sudah atas ngobrol, Iya, musyawarah nyantai aja ngobrol, gitu iya, ya Pak. nyantai. Kita ngobrol hati ke hati lah gitu. Kalau ada ingin jualan lagi di samping saya ya saya ngomong, tapi ya secara baik-baik, Iya. Pernah Jangan pakai bahasa yang kasar. Pernah nggak Pak ada komentar atau masukan dari masyarakat yang jadi tantangan buat usaha ini? Ada, kalau waktu pertama ada kurang rasa kayak gini, kurang rasanya kurang gurih atau apa ada, tapi saya dianggap ya pemasukan biasa lah, orang jualan ada yang cocok ada yang enggak ya Buat gitu. evaluasi Bapak. Iya, kalau orang pemasukannya banyak, yang saya turutin yang banyaknya bukan yang sedikitnya, kayak gitu. Soal rasa ya saya juga alhamdulillah kalau ada pemasukan kayak gitu, Iya. masyarakat kita bisa ngimbangi lah, Iya. bisa ngoreksi tentang rasa. Kalau pelanggan kan inginnya yang enak kayak gitu. Berarti ya Bapak menerima masukan dari Masukan masyarakat dari ya Pak, masyarakat. supaya lebih baik. Kita penjualan kira-kira lebih panjang Iya betul Pak. kayak gitu ya. Terus nih Pak, menurut Bapak nih terkait perubahan zaman kayak sekarang kan Pak, misalnya kan banyak yang jualan secara online tuh Pak, atau apa sih namanya, kayak just tip tuh Pak. Iya.
terus atau tren makanan, tren minuman yang kayak zaman-zaman sekarang yang modern-modern tuh Pak, Iya. itu tuh jadi tantangan besar nggak sih Pak buat Bapak tuh, atau Bapak tuh menyikapinya tuh gimana? Kalau menyikapi tentang keuangan ya, saya terima, tapi kalau kendala sih ya emang agak ada beda lah penghasilannya, ada online, ada itu, kadang terutama kendala terberada itu ST. Kendala terberat ST, karena banyak banget Banyak ya Pak. banget saingannya, betul. yang paling berat itu ST. Kalau kan tapi saya tanggapi ya biasa-biasa, Pak. Ada namanya juga orang jualan, Iya, rezeki ya Pak ya. tapi nggak tahu. Baik nih Pak, untuk menutup wawancara ini ya Pak, biar ada apa ya, ada kesimpulannya tuh Pak. Kalau kita nih Pak sebagai anak muda, sebagai ya anak sekolah lah, atau lebih dikenalnya anak muda, ingin membuka usaha kecil-kecilan seperti usaha pedagang-pedagang kayak gini nih Iya. Pak, ada saran nggak Pak buat kita yang anak muda untuk menjalankan usaha-usaha kecil seperti ini, atau ada pesannya enggak gitu Pak buat kita? Kalau pesan saya pribadi ya, kalau buat anak muda kira-kira kang rajin, kang tekun, terutama sabar. Sabar. Kalau orang jualan kan ada yang ada rame, ada enggak, kadang rame, kadang enggak. Terutama kuncinya itu kang sabar, Sabar. sabar. Kan kayak gitu. Pokoknya sih yang sabar itulah kalau orang jualan. Kunci utama itu yang sabar. Iya. Karena ya bagaimanapun juga kita nggak, Nggak langsung sukses. iya ya Pak ya, proses ada. Proses ada. Terutama sengsara dulu lah kayak Mm-mm. nggak langsung rame. Harapan Bapak untuk usaha esrut nih Pak, kedepannya gimana Pak? Kedepannya kalau Esel ingin berkembang lebih baik lah dari sekarang. Syukur-syukur banyak cabangnya. Amin. Kayak gitu. Tapi ya nggak bakal berhenti lah. Syukur-syukur lebih sukses. Amin Pak. Amin Pak. Karena udah sedikit juga kan Pak yang jualan Iya. kayak gini ya, udah agak berkurang. Kurang Sekarang jarang lah. iya, banyaknya minuman-minuman yang Modern. Iya, betul. Baik, mungkin itu saja Pak yang mau kita tanyakan dari Bapak. Kita mohon maaf bila mengganggu waktunya ya Pak ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga apa sih ucapan-ucapan yang Bapak sampaikan, terus saran-saran yang Bapak sampaikan buat kita itu berguna buat kita ke depannya, Amin. dan berguna Mudah-mudahan. juga buat anak-anak muda yang mendengarkan Amin amin. video ini Pak. Ya, Baik, terima kasih Pak. sama-sama.